Baik, tidak banyak yang saya mau sampaikan. Tolong dicatat baik-baik bahwa KM 50 tidak boleh kita lupakan. KM 50 akan terus untuk kita usut. Karena KM 50 ini merupakan satu tragedi luar biasa. Saya sudah sampaikan pada saat terjadinya KM 50, kalau sekali KM 50 dibiarkan, maka akan terulang lagi KM 50 yang lain. Nah, buktinya sekarang kita lihat berapa banyak orang-orang yang dibunuh oleh polisi. Nah, tapi kemudian begitu siaran pers disiarkan, orang tersebut katanya melawan, bawa senjata, polisi terpaksa. Nah, akhirnya yang terjadi persis seperti KM 50. Sudah korbannya diculik, disiksa, dibunuh, difitnah. Dan itu terus terulang sampai peristiwa terakhir di Semarang, seorang anak SMK begitu juga. Dia tidak tawuran dibilang tawuran, tidak bawa senjata dibilang bawa senjata, dipamerkan senjata dalam siaran persnya. Nah, jadi lagi-lagi terulang, lagi-lagi terulang. Jadi warga masyarakat dibunuh terus difitnah. Nah, ini nggak boleh dibiarkan. Ini kenapa bisa terjadi lagi itu tadi. Karena KM 50 dibiarkan, akhirnya mereka menganggap ke depan ini bunuh orang tuh gampang kok. Gampang, habis bunuh fitnah selesai, habis bunuh salahkan selesai. Nah, sampai kapan ini akan terus terjadi dan ini akan terus terulang. Sampai peristiwa sebesar Kanjuruhan yang meninggal itu lebih dari 100 orang, tetap saja yang meninggal yang disalahkan. Nah, lagi-lagi mereka semua disalahkan. Jadi polisi seperti malaikat, nggak pernah salah. Nah, ini berbahaya sekali. Nah, maka itu sekali lagi kami tidak akan diam. KM 50 akan terus kami kejar. Dan orang yang paling bertanggung jawab dalam peristiwa KM 50 adalah Jokowi. Bukan hanya karena beliau sebagai seorang presiden. Mungkin orang mengatakan, oh mungkin tanggung jawabnya moral karena sebagai seorang presiden. Bukan. Tapi kita dapatkan indikasi-indikasi keterlibatan Jokowi langsung atau tidak langsung, itu bisa dibaca dan itu akan kita beberkan kalau pengadilan HAM-nya digelar, ya ikhwan. Nah, jadi jelas sekali dari sebelum terjadinya peristiwa KM 50 bagaimana Jokowi mengerahkan Kopsus, Komando Operasi Khusus ke Petamburan, lengkap dengan persenjataannya untuk nakut-nakuti saya dan keluarga. Itu sudah pengkondisian. Kemudian bagaimana seorang Pangdam Jaya sebelum kejadian menantang-nantang FPI di Monas dan mengancam-ngancam saya. Begitu juga bagaimana seorang Kapolri ketika itu, Idham Aziz, dengan Kapolda ketika itu luar biasa, mengancam dengan ancaman yang luar biasa sebelum terjadi peristiwa KM 50. Semua itu merupakan cipta kondisi. Seolah-olah saya dan FPI adalah orang yang kelompok berbahaya, sehingga kalau ke depan dibunuh ya nggak apa-apa, namanya juga orang berbahaya. Jadi dicipta kondisi dulu supaya masyarakat melihat FPI ini bahaya, Habib Rizik ini bahaya, Petamburan ini bahaya. Terus diciptakan kondisi dengan bantuan para buzzer yang luar biasa menyebar fitnahnya. Begitu opini terbentuk bahwa FPI ini berbahaya, Habib Rizik berbahaya, barulah terjadi peristiwa KM 50. Artinya supaya apa? Supaya kalau sayanya terbunuh atau FPI-nya, laskarnya terbunuh, orang akan menganggap biasa. Ini kan orang-orang keras, ini orang ekstrim, ini memang orang berbahaya. Jadi cipta kondisi semacam ini sudah jadi drama sinetron yang sering dimainkan oleh rezim Jokowi. Maka itu saya katakan sekali lagi, itu merupakan indikasi kalau Jokowi terlibat dalam KM 50. Nah, tidak sampai di situ. Begitu terjadi KM 50, Jokowi lah yang pertama kali menyatakan bahwa polisi sudah berbuat benar, masyarakat jangan melawan. Belum ada investigasi, belum ada pemeriksaan, belum ada penelitian, tiba-tiba sudah membuat pernyataan kalau laskar di KM 50 itu yang salah. Sementara polisi yang membantainya itu benar, sedang menjalankan tugas. Nggak layak presiden memberikan pernyataan semacam itu sebelum dilakukan pemeriksaan, kecuali kalau memang presidennya terlibat
dan yang mengatur semua itu pantas saja memberikan pernyataan seperti itu. Tidak sampai di situ, tatkala banyak masyarakat termasuk DPR meminta dibentuknya yaitu tim independen untuk investigasi KM50, justru Jokowi yang menolak. Kenapa harus menolak? Kalau tidak terlibat nggak usah ditolak, mestinya investigasi itu dilakukan sejak awal kali kejadian. Nah, jadi di sini sekali lagi kalau saya katakan Jokowi adalah orang yang paling bertanggung jawab, bukan hanya karena Jokowi itu sebagai presiden, tapi ada indikasi-indikasi yang menunjukkan keterlibatannya. Termasuk 3 hari sebelum kejadian KM50 di tempat ini, di markas syariat ini, tadi diceritakan oleh Dr. Fadilah, nah, bagaimana saya berkumpul dengan sekumpulan jurnalis, kemudian tahu-tahu ada drone yang merekam semua kegiatan kami. Begitu kita kejar itu drone, ternyata yang memainkan drone itu adalah 3 anggota BIN. Dan ini bukan fitnah, bukan, kami rekam semua. 3-tiganya punya kartu anggota BIN resmi. Yang satu juga punya kartu anggota sebagai jurnalis, yang satu sebagai mahasiswa, yang satu lagi sebagai anggota TNI. 3-tiganya punya kartu anggota BIN secara resmi. Mereka memakai mobil dengan nomor plat palsu, dan semuanya kita tangkap, mobil-mobilnya kita tangkap, kita interogasi, kita rekam, bahkan sampai data-data yang ada di komputer mereka kita sedot, kita ambil itu datanya. Ternyata ya, di dalam laptop yang mereka bawa ada operasi D5 yang saya menjadi targetnya. 3 hari sebelum peristiwa itu. Artinya apa? Ini anggota BIN ini menunjukkan adanya keterlibatan instansi negara, badan intelijen negara. Nah, jadi Jokowi dan orang-orangnya, apakah itu BG, apakah itu Fadil, apakah itu Idam Aziz, Tito, Dudung, Abdurrahman dan lain sebagainya, baik langsung maupun tidak langsung, semua terlibat. Dan kami akan kejar mereka ya kawan, secara hukum, baik dari dunia sampai akhirat. Nah, jadi jangan lagi kita ini semua dibodoh-bodohi. Kami punya data itu sampai hari ini masih kami simpan. Sekali lagi masih kami simpan. Adapun pemeriksaan Komnas HAM, saudara, secara umum ya ada bagusnya. Tapi lucunya semenjak Komnas HAM itu bekerja sampai hari ini, Komnas HAM tidak pernah menanyakan saya, memanggil saya, meminta keterangan dari saya, baik secara lisan maupun secara tulisan. Padahal peristiwa KM50 target utamanya adalah saya. Jadi dari mulai Komnas HAM bekerja sampai hari ini, Komnas HAM tidak pernah menanyakan saya sepatah kata pun juga. Ada apa? Mestinya kalau Komnas HAM itu profesional, dia harus menanyakan. Justru target utamanya mesti ditanya, kenapa, ada apa. Nah, tapi ternyata sama sekali tidak. Ya teman-teman semua, itulah tadi video dari Habib Rizik Syihab yang menjelaskan terkait kasus peristiwa KM50, dan sangat detail ya beliau menjelaskan bagaimana seorang Jokowi di situ disebut oleh beliau ada keterlibatannya secara langsung atau tidak langsung. Dan merinding ya mendengar penjelasan Habib Rizik Syihab terkait kasus KM50 ini. Beberapa nama disebut, terutama ya pasti Jokowi, karena bahkan Jokowi disebut oleh Habib Rizik sebagai orang yang paling bertanggung jawab dalam kasus KM50 ini. Dan tidak hanya Jokowi, ada beberapa nama lainnya seperti BG, Tito, Fadil, ada lagi Dudung. Ini menurut saya luar biasa ya keberanian dari Habib Rizik Syihab, berani menyebut nama-nama tersebut, berani menyebut nama-nama secara langsung. Dan bahkan di video lanjutannya sebenarnya Habib Rizik juga menyebut beberapa nama anggota aparat penegak hukum yang terlibat dalam peristiwa KM50.
Dan semoga saja ya perjuangan Habib Rizik dan kawan-kawan dalam mengungkap kasus KM50 ini mendapatkan titik terang, dan semoga saja orang yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam peristiwa KM50 ya semoga segera mendapatkan hukumannya ya, karena sangat menyedihkan ya kasus pembantaian seperti ini ternyata melibatkan aparat penegak hukum. Ya semoga saja selalu ada titik terang ya di dalam kegelapan.